Oke ya, nah jadi ini saya tuliskan lagi aja nih aliran air tanah, persamaan matematik untuk aliran air tanah dalam media berpori untuk kondisi media berporinya yang heterogeneous dan anisotrop ya. Jadi hasil penurunan kita, saya tuliskan lagi nih di sini ya. Jadi kita dapat do per do x gitu ya, seperti itu dikalikan apa tadi? Kx do h per do x ya, seperti itu. Ditambah do per do y. Ini ngomong-ngomong tanda minusnya bisa hilang karena ruas kanannya sama dengan 0 ya. Ky dikalikan do H per do Y. Kemudian ditambah do per do Z, kita kalikan Kz do H per do Z. Ini sama dengan 0 ya, seperti itu. Nah sekarang kalau untuk media yang homogeneous dan isotropis seperti apa? Jadi ini lebih sederhana nih ya. Kalau untuk media yang homogen dan isotrop. Jadi saudara lihat lagi catatan saudara gitu ya. Homogen itu apa? Homogen itu K-nya itu bukan merupakan fungsi dari ruang ya. Jadi K pada setiap X, Y, dan Z itu adalah sama dengan konstan gitu ya. Kemudian isotrop itu K-nya itu bukan, atau konduktivitas hidroliknya itu bukan merupakan fungsi dari arah ya. Jadi kalau untuk yang isotrop artinya apa? Kx sama dengan Ky sama dengan Kz ya, seperti itu. Nah untuk kasus yang homogen dan isotrop berarti K-nya itu merupakan konstan gitu atau konstanta gitu ya, sehingga K-nya bisa kita keluarkan. Jadi K kita kalikan apa nih? Do per do X ya, kita kalikan do H per do X. Jadi apa tuh? Jadi K kita kalikan apa? Do kuadrat H per do X kuadrat ya. Ini hasil perkalian do per do X, kita kalikan do H per do X. Nah untuk do per do Y dikalikan do H per do Y juga sama. Itu adalah hasilnya do kuadrat H per do Y kuadrat. Kemudian do per do Z kita kalikan do H per do Z, dapat do kuadrat H per do Z kuadrat. Ini sama dengan 0 gitu ya. Nah kemudian kembali lagi karena ruas kanannya sama dengan 0, K-nya ini bisa hilang nih ya. K-nya bisa hilang, jadi kita punya persamaan yang simpel nih sekarang. Do kuadrat H per do X kuadrat ditambah do kuadrat H per do Y kuadrat ditambah do kuadrat H per do Z kuadrat sama dengan 0 ya. Nah jadi inilah ini ya, ini adalah persamaan aliran air tanah pada media berpori dalam kondisi steady state di mana medianya itu adalah homogen dan isotropis ya. Oke, jadi saya tuliskan poin-poin pentingnya, saya tuliskan lagi ya. Jadi kita punya do kuadrat H per do X kuadrat ditambah do kuadrat H per do Y kuadrat ditambah do kuadrat H per do Z kuadrat sama dengan 0 tadi itu ya. Hasil penurunannya seperti ini. Nah ini itu ya, tadi saya kasih catatan penting saja di sini. Jadi ini tuh pertama itu adalah governing equation nih ya. Jadi istilahnya persamaan diferensial yang seperti ini itu adalah governing equation ya, di persamaan pengaturan. Jadi governing equation ini aliran air tanah ya, air tanah 3 dimensi ya, dalam arah X, dalam arah Y, dan dalam arah Z. Nah kemudian ini untuk media yang apa tadi itu, maaf dalam kondisi dulu ya, kondisi apa, steady, maaf, dalam kondisi steady state ya, untuk media yang apa, media yang homogen dan isotrop ya. Oke, itu yang pertama tuh ya. Kemudian ini yang menemukannya bukan saya, ini persamaan ini yang menemukannya itu adalah Laplace nih ya. Makanya ini sering disebut juga sebagai persamaan Laplace nih ya. Itu. Oke, kemudian ini artinya apa? Physical meaning. What's the physical meaning from this equation? Itu artinya aliran air tanah dalam kondisi steady state untuk media yang homogeneous dan isotropis. Jadi ini kalau kita lihat ini bentuk solusinya itu adalah H
H sama dengan H hanya dipengaruhi oleh ruang tuh X, Y, dan Z. Jadi physical meaning-nya itu adalah bahwa dalam kondisi steady state untuk media yang homogeneous dan isotropis, bahwa H atau hydraulic head itu hanya merupakan fungsi dari ruang, ya, fungsi dari X, Y, dan Z. Jadi dia tidak tergantung apapun, tidak tergantung medianya juga tuh, hanya tergantung dari ruang, ya. Nah ini kemudian kalau nanti kita pelajari lebih lanjut, pasti akan kita pelajari lebih lanjut di kelas ini, gitu ya. Ini dengan menyelesaikan governing equation ini, kita akan bisa menjawab beberapa pertanyaan hidrogeologi atau pertanyaan geofluida. Karena seperti saya sebutkan tadi di awal, ini ujung-ujungnya setelah kita menyelesaikan mathematical equation ini harus kita bisa aplikasikan untuk menjawab lagi problem hidrogeologi atau problem geologi atau problem geofluida, ya. Nah ini nanti kita akan pelajari bagaimana mengaplikasikan solusi ini, ya. Aplikasikan solusi ini untuk berbagai hal, diantaranya untuk mengetahui regional groundwater flow. Ini regional groundwater flow ini sangat penting, salah satunya untuk mengetahui di mana daerah recharge dan di mana daerah discharge, ya. Itu selalu masalah tuh dalam hidrogeologi, dalam perencanaan tata ruang, gitu ya, di mana sih daerah recharge yang perlu dikonserv, misalnya seperti itu, ya. Nah kemudian bisa kita aplikasikan juga untuk menghitung apa yang kita sebut sebagai groundwater budget, ya. Jadi groundwater budget ini kita secara kuantitatif nih, bukan kualitatif, ya, bisa mengetahui berapa yang meresap, berapa yang keluar, gitu ya. Jadi groundwater budget dalam hal recharge dan discharge secara kuantitatif, ya. Discharge secara kuantitatif kita bisa tuh, ya, seperti itu. Kemudian aplikasi yang lainnya misalnya di geologi teknik ini kita bisa menghitung seepage atau rembesan pada suatu bendungan, ya. Jadi misalnya kita punya earth fill dam, kita bisa menghitung berapa rembesan melalui bendungan tersebut, gitu ya. Jadi rembesan diperbolehkan tapi jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar tidak membendung, gitu ya. Artinya seperti itu, ya. Nah oke, jadi nanti ini di kesempatan berikutnya, di minggu berikutnya mungkin akan kita coba diskusikan bagaimana mencari solusi dari persamaan matematik. Dalam kasus ini adalah aliran air tanah dalam kondisi steady state untuk media yang homogeneous dan isotropis, misalnya, ya. Oke, ya, jadi itu yang steady state. Kuliah saya lanjutkan untuk kondisi yang transient, karena tadi kita bicara hukum kekalan massa, ternyata ada dua, ada yang steady state dan ada yang transient, ya.